Wabarakatuh. Good morning, class. How are you this morning? I'm so excellent, thank you. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Setiap daring, learning, pembelajaran ibu, kalian selalu masuk, kalian selalu hadir. Dan ibu akan lebih semangat nih, ibu makin semangat nih ngajar-ngajar kalian semua. Oke, gimana kabar kalian? Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian di rumah harus tetap jaga kesehatan, jaga lahir dan batin, jaga rohani dan jasmani. Ingat ya, di rumah itu kita harus rajin-rajin sering olahraga, sering cuci tangan, dan apa? Benar, menjaga pola makan yang lebih teratur dan lebih sehat pokoknya. Pokoknya meskipun kita tidak bertatap muka, tapi kita harus tetap rajin belajar. Kita harus lebih giat belajar, kita harus rajin dan semangat untuk menggapai cita-cita kalian semua. Ibu berharap kalian di rumah tidak bermalas-malasan ya anak-anakku ya. Kalian harus di rumah itu minimalnya kalian selalu dan setiap hari membaca. Tidak perlu dihafalkan materi tersebut, tetapi rajinlah membaca, karena membaca adalah gudangnya ilmu. Benar sekali. Menjadi kita tidak tahu, menjadi lebih tahu, dan kita menambah wawasan lebih luas. Apalagi sekarang nih, zaman kekinian, zaman modern ya. Searching banyak sekali media sosial manapun. Apalagi kalian yang masih muda, kalian lebih suka membuka media sosial, Facebook, Instagram, Twitter. Nah, ada Brainly, itu adalah aplikasi yang mencakup semua materi, mencakup semua pembelajaran. Kalian bisa searching nih, apakah yang dimaksud dengan teks prosedur, apakah yang dimaksud dengan teks apa? Ya, kalian bisa cari di sana. Di sana benar-benar banyak sekali. Kalian ingin bertanya apapun, pasti akan ada jawabannya. Menurut ibu, Brainly itu aplikasi Brainly ini aplikasi yang komplit sekali, yang dimana kalau Google kan ibunya ya, kalau misalkan Brainly kayak anaknya gitu loh. Benar-benar komplit sekali. Kalian bisa cek atau download, atau bisa kalian di browsing juga ada. Itu banyak sekali. Dan oh ya, ibu ingin nanya nih sama kalian semua, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar apa ya anak-anak ya? Oke, ibu meminta Lutfi dong. Lutfi hari ini semangat banget nih dari raut mukanya ya, wajahnya ya. Iya, coba ibu ingin nanya dong, Lutfi, minggu lalu kita materi apa ya? Apa? Good. Oh my god, teks prosedur. Ibu pengen tahu dong, teks prosedur itu apa sih, Lutfi? Apakah yang dimaksud dengan teks prosedur? Iya, prosedur teks that is designed to describe how to something itself through sequence action of steps. Jadi prosedur teks adalah teks yang dirancang atau menggambarkan bagaimana sesuatu yang dicapai melalui urutan atau tindakan langkah-langkah. Benar sekali. Lalu teks prosedur itu memiliki anak-anak buahnya ya. Nah, ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu apa saja? Iya, biasanya menggunakan simple present tense dengan rumus S tambah verb 1. Lalu berbentuk imperatif atau berbentuk perintah, dan menggunakan verb contoh make, take, boil, and cook. Ya, oke. Menggunakan conjunction, misalnya nih, then, will, and dan sebagainya. Lalu teks prosedur juga memiliki tujuan. Tujuannya apa saja anak-anak? Yes, benar sekali. The social purpose of procedure text is to show some
thing is done through sequencing of sentence which enable the reader to achieve the goal, yang dimana teks prosedur itu untuk menunjukkan bagaimana sesuatu yang dilakukan melalui urutan langkah-langkah yang memungkinkan pembaca untuk mencapai tujuan dan menjelaskan bagaimana cara langkah-langkah yang diperintahnya ya. Lalu jenis-jenis teks prosedur apa saja anak-anak? Jenis-jenisnya misalkan bagaimana menjelaskan sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi-instruksi. Contohnya how to use computer, how to record video, how to use Polaroid camera. Itu yang contohnya dari teknologi ya. Kalau misalkan kita dari sehari-hari, how to make fried fries, how to make meatballs, how to make orange juice, how to make jasmine tea, how to make coffee. Oke, itu banyak sekali kita tuh bisa belajar dari kehidupan kita sehari-hari. Kayak kamu mau wudhu aja ya. Nah, itu wudhu aja tata caranya bagaimana? Iya, baca niat dulu, membasuh tangan, telapak tangan dan seterusnya. Kita tuh pokoknya kehidupan sehari-hari kita itu kita tuh menggunakan tata cara yang sangat baik. Kita punya langkah-langkah, kita punya instruksi ya. Oke, alhamdulillah Ibu senang sekali minggu lalu ini kita belajar tentang teks prosedur. Ibu senang benar-benar, Ibu bangga banget sama kalian semua. Meskipun kita learning di online ya, materi ini disampaikan dengan baik dan alhamdulillah Ibu benar-benar senang sekali sama kalian semua. Oke, selanjutnya Ibu langsung masuk ke materi yang hari ini adalah text exposition analysis. Ada yang tahu nggak text exposition analysis itu apa? Iya, teks yang berupa suatu gambaran atau menjelaskan tentang mengenai kejadian peristiwa atau dan sebagainya. Dan struktur teks analisis itu ada pendahuluan, argumentasi, isi, lalu ada pendaur ulang atau penutup. Sebenarnya struktur teks eksposisi ini nih sangat simpel sekali ya. Sama saja sih teks prosedur, teks analisis itu sangat-sangat simpel dan benar-benar sederhana sekali. Kalian tuh tidak perlu disimak dengan betul-betul, kalian bisa terus aja membaca, dipahami sampai sedetail mungkin. Kalian akan mengerti, kalian akan paham ya. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan ya. Oke, Ibu akan memasuki materi ini. Ibu harap attention please. Tidak boleh ada yang berisik ya. Tidak boleh ada yang ribut sendiri-sendiri ya. Kalian harus lihat PowerPoint, kalian harus lihat, disimak baik-baik ya. Oke, sampai sini ya. Oke. Sebelumnya kita bismillah dulu yuk. Memasuki materi yuk. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, kita masuk ke materi ya, yaitu text exposition analysis. Definition, text exposition. Text exposition analysis a text or paragraph that contains a number of information that is present briefly and has a writing purpose so that is easily understood by the reader and complete decide on analysis. Jadi teks eksposisi ini menganalisis suatu paragraf
suatu informasi yang dimana untuk bertujuan si pembaca itu dapat memahami dari teks tersebut. Ada characteristic features. Karakteristik dari text analysis ada 5 nih. Yang pertama ada it is structure consists of opening thesis, arguments, reframing. Artinya pendahuluan yang pertama yaitu tesis, lalu yang kedua adalah argumen, itu isi dari analisisnya, teksnya, lalu reframing itu penutup. Lalu yang kedua ada load information beside on facts, artinya mencari informasi yang sesuai faktanya. Lalu yang ketiga ada make information about how to solve problems with facts, arguments, and examples. Jadi mencari suatu problemsnya di bagian faktanya agar dapat diringkas, dapat dikaji dengan lebih baik ya. Lalu yang 4 ada short and accurate. Itu tulisannya ini sangat sederhana tetapi akurat sekali karena fakta. Lalu yang kelima ada delivery in straightforward and standard. Artinya bahasa ini baku namun mudah dipahami oleh si pembaca. Jadi bahasanya itu tidak berbelit-belit agar si pembaca itu dapat memahaminya. Oke, lanjut ya sampai sini ya. Ada benefits, manfaat dari text analysis. Explain a certain amount of information to readers so that readers can get detailed knowledge of an event. Artinya menjelaskan informasi untuk si pembaca agar si pembaca itu dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan bahasa ini benar-benar baku dan lugas. Oke, di sini ada understand the exposition the below as follows. Di sini ada teks, contoh teks eksposisi analysis ya. Exercise for physical health. Ada berapa paragraf ya? Oke. Ibu baca dulu ya. Sport has a lot of benefits for our body. If we often do sports, our body will be fresh and fit again. But there are some things that must be considered when we often do sports, such as strong heart or not, if you exercise for a long time or not, because everyone has different heart strengths, such as that hearts strong when exercising for a long period of time, and some are already trained in sport. Sport is very fun activity and can be done by everyone. For example, sports such as swimming, running, badminton, soccer, and many others. In addition to sport, fun is an activity that makes our body healthy because it has so many benefits. After doing sport, our body will come back refreshed and fit. Exercise also makes that mood happy because exercise can release all the burden of thoughts felt by someone. If we have a normal body of exercise, of course, has many benefits. Even mandatory exercise must be done at least once in a week period. This will make our body healthy and prevent us from various kinds of diseases because exercise can increase immunity in our body. People who often do sports will stay awake and avoid various diseases, but first, make sure that condition of the body is able or not when we do this healthy activity. If the body is not in a strong state, do sports not get the health but will only end diseases to the body. Sport choose a lot of benefits for the body if organized to the activities such as making better blood, avoiding various diseases, increasing metabolism, blood circulation, and many more. Although it is many benefits, not a few people who
exercise at night end up in a hospital bed. It happens because they do not understand their own body condition. People who have heart diseases, for example, he will not be able to certain things that sport work of his heart. Thereover, before exercise, make sure that heart condition is normal or not for sport that drain a lot of energy. Oke, jadi di sini adalah sebuah contoh teks eksposisi analisis. Ibu meminta kalian untuk mencari struktur teksnya apa saja, dan ibu meminta kalian untuk menyimpulkan isi dari teks eksposisi analisis. Oke ya, sampai sini tidak ada pertanyaan ya anak-anak ya. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, ibu akan memberikan waktu berapa menit agar lebih cepat mengerjakannya? Berapa? 3 menit cukup lah ya, cuma mencari struktur teksnya saja dan kesimpulan dari teks tersebut apa saja. Oke, 3 menit dari sekarang ya. Good luck. Oke, udah sampai 3 menit. Ibu ingin tahu nih dari kelompoknya Putik dan Bobby ya, struktur teksnya. Coba dari paragraf pertama, sport has a lot of benefits for our body, sampai Sarcher and many others. Itu sampai paragraf kedua itu apa ya? Apa? Yes, opening ya, tesis ya, pendahuluan. Oke, that's right. Lalu ada in addition to sport, itu termasuknya apa? Apa? In addition sampai because exercise can increase, sampai paragraf 2 itu isi, iya, argumen ya. Oke, argumen, betul sekali, betul, argumen ya. Lalu ada people sampai paragraf terakhir. Oke, reframing atau penutup. Oke, jadi sampai sini ada pertanyaan tidak untuk anak-anak semua? Betul tidak jawaban dari kelompoknya Putik dan Bobby? Betul. Oke, betul ya. Alhamdulillah. Betul. Oke. Sampai sini tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Oke, anak-anak, jadi pembelajaran hari ini apa saja coba? Ibu ingin tahu. Ya, teks prosedur yang minggu lalu. Hari ini teks analysis. Ya, teks analysis teks eksposisi analysis, yang dimana pengertiannya, ciri-cirinya, struktur teksnya. Oke ya, sampai sini sudah jelas ya. Kalian bisa mencari materi-materi lebih rinci, lebih jelas di Google saja, karena di Google tuh banyak sekali materi yang banyak banget. Kalian bisa mencari lagi, bisa mencari lebih tahu lagi dari teks eksposisi analisis anak-anak ya. Lalu tadi ibu belajarnya kecepatan apa tidak bahasanya? Tidak kecepatan ya? Oke, santai tapi enjoy ya. Oke, ibu senang sekali kalian ini semangat banget. Ibu benar-benar terharu dan ibu bangga banget sama kalian semua. Jadi ibu harap untuk kedepannya kalian agar mempersiapkan materi baru. Nanti ibu akan japri di grup ya, di grup saja ya. Ibu akan beritahu materi ke depan minggu yang akan datang apa saja. Lalu sebelum kita pembelajaran e-learning atau daring, kalian bisa mencari materi dulu, kalian bisa baca-baca dulu biar kalian bisa
menambah asupan, menambah asumsi agar lebih giat, lebih semangat, dan lebih detail dalam materi tersebut. Oke, jadi kesimpulannya materi ini adalah belajar teks exposition analysis, struktur teksnya, dan mencari kesimpulannya. Sebenarnya tidak mudah itu mencari struktur teksnya, karena teks eksposisi ini nih meskipun sangat sederhana, tetapi kita harus lebih detail untuk si pembacanya itu dapat dipahami ya. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, udah cukup ya, dan waktunya mungkin sudah habis, bentar lagi juga. Untuk homework, ibu meminta satu tugas saja, tidak usah banyak-banyak. Ibu meminta kalian untuk membuat teks eksposisi pengalaman kalian ya, pengalaman yang kalian benar-benar alami. Ini sesuai fakta loh, sesuai nyata ya, tidak boleh ada karangan sedikit apapun. Lalu ibu akan mencari, kalau sudah ibu ingin tahu nanti ini PJ-nya siapa, nanti PJ-nya kasih ke ini ya, ke Bayu ya. Nanti PJ-nya kasih tahu ke ibu, lalu anak-anak mengumpulkan di PJ. Siapa saja yang sudah mengumpulkan, ibu harap kalian tetap di rumah aja, kalian gak boleh kemana-mana. Meskipun kita tidak bertatap muka, kita terus akan mengejar cita-cita kita agar lebih baik, agar lebih semangat ya. Oke, bentar lagi akan UAS. Ibu meminta kalian, ibu benar-benar berharap sekali kalian harus belajar di rumah, benar-benar giat belajar. Tidak perlu dihafalkan anak-anakku sayang, tidak perlu. Kalian setidaknya tuh benar-benar setiap hari tuh membaca. Tidak perlu dari buku loh. Kan banyak nih yang malas dari buku ya. Dari internet saja itu sudah banyak sekali loh materi-materinya ya. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Cukup sampai di sini. Thanks for class today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home. Yes, stay at home.